Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Disa Putri dari kelas 10 BB2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi penghitungan pajak terhutang. Pengertian pajak terhutang. Pajak terhutang adalah pajak yang harus dibayarkan pasar suatu saat dalam masa pajak, dalam tahunan pajak, atau bagi tahun pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagai berikut. 1. Masa pajak adalah sama dengan 1 bulan kalender. 2. Tahun pajak adalah sama dengan 1 tahun kalender atau tahun takvim. Tahun pajak bisa menggunakan jangka waktu Januari hingga Desember, namun bisa dibetulkan jika mengajukan perizinan untuk menggunakan jangka waktu lain. Dasar hukum pajak terhutang. Terdapat 3 undang-undang perpajakan yang menjadikan dasar hukum pajak terhutang, antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Saat terhutang, yaitu timbul ketika adanya suatu transaksi perpajakan yang dilakukan apabila itu pemungutan atau potongan atau pembayaran pajak penghasil maupun pajak penghasil maupun pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Penghitungan PPN dan PPNBM terhutang. Penghitungan PPN dan PPNBM terhutang akan didapatkan melalui pengalian dengan dasar pengenaan pajak. DPP adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, pengganti ataupun nilai yang dipakai sebagai dasar penghitungan besarnya pajak yang terhutang. Untuk mengetahui berapa jumlah DPP, maka nilai atau harga jual tersebut dikali dengan 100% atau 110. Tarif PPN sendiri adalah 10% dan 0%, khususnya untuk ekspor BKP berwujud ataupun tidak berwujud dan JKP, serta 5% dan paling tertinggi adalah 15% yang harus ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sedangkan tarif PPNBM ditetapkan secara progresif tergantung jenis barang yang diimpor, mulai dari 100%, 20%, 30%, 40%, 60%, dan tertinggi sebesar 120%. Contoh perhitungan pajak terhutang. Contoh yang pertama yaitu penghitungan PPh pribadi terhutang. Pak Kris seorang karyawan perusahaan PT AA dan masih lanjang serta memiliki NPWP penghasil sebesar 100 juta setahun. Berikut tahapan penghitungan untuk mengetahui jumlah PPh terhutang. Contoh yang kedua yaitu penghitungan PPh badan terhutang. PTA merupakan WP badan yang memiliki omset atau peredaran bruto pada tahun 2020 sebesar 80 juta dan tidak ada koreksi finansial. Karena PTA bukan merupakan perusahaan terbuka, maka ia tidak memanfaatkan penurunan tarif PPh badan sebesar 22% tahun ini. Contoh yang ketiga yaitu penghitungan PPN dan PPNBM terhutang. ABCDE mengimpor kendaraan bermotor roda dengan harga 450 juta pada September 2020. Kapasitas mesin sebesar 1800 cc. Kendaraan bermotor ini tergolong dalam barang mewah, maka penghitungan PPN dan PPNBM terhutang ABCDE adalah: pembayaran pajak terhutang adalah pembayaran PPh atau penyetoran PPN biasa dilakukan secara daring maupun manual, yaitu dengan cara pembayaran atau penyetoran pajak secara manual dengan datang langsung lewat loket atau teller kantor pos atau ATM atau teller bank berpartisipasi yang ditunjukkan Menteri Keuangan. Sedangkan cara pembayaran pajak secara daring adalah melalui online banking. Namun perlu dipastikan juga bahwa bank tersebut merupakan bank partisipasi. Pembayaran pajak secara online ini harus melalui fitur e-billing dengan cara membuat kode e-billing terlebih dahulu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.